Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya, saya Juhda Rahlia dari kelas F nomor absen 17. Izin mengumpulkan tugas membuat video review materi pembelajaran studi literatur pendidikan bahasa Arab, dosen pengajar Pak Dr. Muhsin Riyadi, PJJ S2 Pendidikan Agama Islam, Pasca Sarjana UIN Siber Nurjati Cirebon. Saya membahas kawasan penelitian pendidikan Islam. Ringkasan konsep dan pemetaan kajian pada pertemuan ke-15. Latar belakang, pendidikan Islam tidak hanya berbicara soal ajaran, tetapi juga praktik dan realitas sosial. Karena itu, penelitian pendidikan Islam perlu dipetakan agar kajiannya lebih fokus dan sistematis. Pemetaan penelitian pendidikan Islam secara sistematis bertujuan untuk mengintegrasikan aspek teoretis normatif dengan fenomena empiris di lapangan. Melalui pengelompokan fokus kajian, seperti pengembangan kurikulum berbasis moderasi beragama, manajemen institusi pendidikan, hingga adaptasi teknologi digital dalam pesantren, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan antara cita-cita ideal ajaran dengan realitas sosiologis masyarakat. Dengan peta jalan yang jelas, pendidikan Islam tidak lagi dipandang sekadar doktrin statis, melainkan sebuah disiplin ilmu dinamis yang mampu menjawab tantangan zaman dan memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sosial. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kawasan penelitian pendidikan Islam, membantu peneliti menentukan fokus kajian, mendukung pengembangan pendidikan Islam yang relevan dengan zaman. Ketiga tujuan tersebut membentuk satu kesatuan strategis untuk mentransformasi pendidikan Islam dari sekadar narasi tekstual menjadi disiplin ilmu yang aplikatif. Dengan memetakan kawasan penelitian, akademisi dapat melihat gambaran besar, big picture, mengenai isu-isu yang sudah jenuh atau yang masih memerlukan eksplorasi, sehingga fokus kajian yang dipilih benar-benar menyasar pada problem fundamental di lapangan. Upaya sistematis ini pada akhirnya memastikan bahwa pengembangan pendidikan Islam tidak berjalan di tempat, melainkan berevolusi secara relevan dalam menjawab disrupsi teknologi dan dinamika sosial global tanpa kehilangan jati diri religiusnya. Kawasan penelitian pendidikan Islam. Secara umum terdapat 5 kawasan utama: Al-Quran dan Hadis, Filsafat Pendidikan Islam, Sejarah Pendidikan Islam, Manajemen Pendidikan Islam, Kurikulum dan Pembelajaran. Al-Quran dan Hadis fokus pada penggalian nilai-nilai pendidikan dalam wahyu, menggunakan pendekatan tafsir tarbawi, menjadi dasar teori dan konsep pendidikan Islam. Metode penelitian Al-Quran. Beberapa metode yang digunakan: tahlili, analisis ayat secara rinci; ijmali, penjelasan global; muqorrin, perbandingan; maudhui, tematik, paling sering digunakan. Keempat metode tafsir tersebut merupakan instrumen metodologis utama dalam membedah nilai-nilai kependidikan di dalam Al-Quran, mulai dari pendekatan tahlili yang membedah setiap aspek kebahasaan dan latar belakang ayat secara mendalam, hingga ijmali yang memberikan pemahaman ringkas bagi masyarakat umum. Sementara itu, metode muqorrin menawarkan wawasan luas melalui perbandingan pandangan antar mufasir atau antar ayat yang serupa, namun metode maudhui, tematik, seringkali dianggap paling relevan untuk riset pendidikan Islam karena kemampuannya dalam menghimpun berbagai ayat tentang satu tema spesifik, seperti kurikulum atau etika guru, menjadi satu gagasan yang utuh dan kontekstual. Integrasi metode-metode ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memahami pesan tekstual, tetapi juga merumuskan landasan filosofis yang kuat bagi praktik pendidikan modern. Penelitian hadis meliputi kritik sanad dan matan, takrij hadis, analisis relevansi hadis dengan praktik pendidikan masa kini. Penelitian hadis dalam ranah pendidikan Islam menuntut ketelitian metodologis yang menggabungkan validitas historis dengan aktualitas aplikatif. Proses ini dimulai dengan takrij hadis untuk melacak sumber aslinya, yang kemudian dilanjutkan dengan kritik sanad dan matan guna memastikan bahwa transmisi informasi tersebut autentik serta isinya tidak bertentangan dengan prinsip rasionalitas maupun prinsip dasar agama. Setelah validitasnya teruji, langkah krusial berikutnya adalah melakukan analisis relevansi,
di mana pesan-pesan profetik tersebut didekonstruksi dan dikontekstualisasikan ke dalam praktik pendidikan masa kini, seperti etika komunikasi digital atau pengembangan karakter, sehingga hadis tidak hanya menjadi teks sakral masa lalu, tetapi juga solusi konkret bagi problematika kependidikan modern. Filsafat pendidikan Islam, mengkaji hakikat dan tujuan pendidikan Islam, berbasis wahyu dan akal, berfungsi melahirkan teori, nilai, dan paradigma pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam merupakan fondasi intelektual yang mengkaji secara mendalam mengenai hakikat manusia, ilmu, dan tujuan akhir proses kependidikan melalui integrasi antara wahyu dan akal. Keunikan disiplin ini terletak pada kemampuannya menyelaraskan kebenaran transendental dengan penalaran logis, sehingga tidak hanya melahirkan deretan teori dan nilai, tetapi juga membangun paradigma pendidikan yang utuh dan menyeluruh. Dengan membedah aspek ontologis hingga aksiologis, filsafat pendidikan Islam berfungsi sebagai kompas strategis yang memastikan setiap praktik pendidikan di lapangan memiliki landasan moral dan visi spiritual yang kuat dalam membentuk insan kamil di tengah arus perubahan zaman. Model penelitian filsafat. Model kajian meliputi studi tokoh, studi buku atau karya, studi teks klasik dan modern. Model penelitian filsafat dalam pendidikan Islam secara sistematis dilakukan melalui pendekatan literer yang mendalam untuk menggali konstruksi pemikiran secara objektif dan kritis. Melalui studi tokoh, peneliti membedah biografi intelektual dan konsistensi pemikiran seorang pemikir untuk menemukan orisinalitas gagasannya, sementara studi buku atau karya berfokus pada analisis struktur ide dalam satu literatur spesifik guna memahami argumen yang dibangun penulisnya. Pendekatan ini diperkuat dengan studi teks klasik dan modern yang bertujuan untuk melihat kesinambungan atau diskontinuitas nilai, sehingga peneliti dapat melakukan sintesis antara kearifan masa lalu, Turats, dengan tuntutan pemikiran kontemporer demi melahirkan pembaruan paradigma pendidikan yang kokoh. Sejarah pendidikan Islam, mengkaji perkembangan pendidikan Islam di masa lalu, menjelaskan sebab, proses, dan perubahan sejarah, memberikan pelajaran, ibrah, bagi masa kini. Penelitian sejarah pendidikan Islam merupakan upaya rekonstruksi intelektual yang tidak sekadar mendokumentasikan peristiwa masa lalu, tetapi juga membedah secara kritis sebab, proses, dan dinamika perubahan yang menyertainya. Dengan menganalisis bagaimana institusi seperti Baitul Hikmah atau pesantren beradaptasi dengan tantangan zamannya, peneliti dapat menemukan pola keberhasilan maupun kegagalan yang membentuk wajah peradaban Islam saat ini. Output utama dari kajian ini adalah ibrah atau pelajaran berharga yang berfungsi sebagai pijakan strategis untuk melakukan inovasi pendidikan di masa kini, sehingga pengembangan kebijakan pendidikan masa depan memiliki akar historis yang kuat namun tetap relevan dengan konteks modernitas. Ruang lingkup sejarah. Sejarah dapat dikaji berdasarkan wilayah, tema, periode waktu. Ruang lingkup sejarah pendidikan Islam dikaji melalui 3 dimensi utama yang memungkinkan analisis menjadi lebih spesifik dan terstruktur. Melalui pendekatan wilayah, peneliti dapat membedah karakteristik unik pendidikan di daerah tertentu, seperti perkembangan pesantren di Nusantara atau madrasah di Timur Tengah. Sementara itu, kajian berdasarkan tema memungkinkan eksplorasi mendalam pada isu khusus seperti sejarah pendidikan perempuan atau evolusi kurikulum sains, yang kemudian dipertegas dengan pembatasan periode waktu, mulai dari era klasik hingga modern, untuk menangkap dinamika perubahan dan kesinambungan gagasan. Integrasi ketiga ruang lingkup ini menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana pendidikan Islam beradaptasi dengan ruang dan waktu yang berbeda. Metode penelitian sejarah. Langkah utama, menentukan topik, mengumpulkan sumber, verifikasi keaslian data, interpretasi sejarah. Metodologi penelitian sejarah pendidikan Islam dilakukan melalui tahapan sistematis yang dimulai dari penentuan topik yang spesifik dan memiliki nilai orisinalitas guna memastikan fokus kajian yang jelas. Setelah topik ditetapkan, peneliti melakukan pengumpulan sumber, heuristik, baik berupa dokumen primer seperti naskah kuno maupun sumber sekunder, yang kemudian diikuti dengan proses verifikasi keaslian data, kritik intern dan ekstern, untuk menjamin validitas dan kredibilitas informasi yang diperoleh. Tahapan akhir yang paling krusial adalah interpretasi sejarah,
di mana peneliti merangkai fakta-fakta yang telah teruji menjadi sebuah narasi kronologis yang analitis, sehingga mampu mengungkap makna di balik peristiwa masa lalu dan relevansinya bagi dunia pendidikan saat ini. Manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam adalah pengelolaan sumber daya pendidikan agar berjalan efektif, efisien, dan bernilai Islami, serta mendukung mutu lembaga pendidikan. Ruang lingkup manajemen. Manajemen dapat dikaji pada pesantren dan madrasah, perguruan tinggi Islam, pendidikan formal, non-formal, dan informal. Ruang lingkup manajemen pendidikan Islam mencakup spektrum yang luas, mulai dari pengelolaan institusi tradisional seperti pesantren dan madrasah yang menekankan pada penguatan karakter serta transmisi keilmuan klasik, hingga tata kelola kompleks di perguruan tinggi Islam yang berfokus pada integrasi sains dan agama di tingkat akademik. Analisis manajemen ini juga meluas secara komprehensif ke seluruh jalur pendidikan, baik formal di sekolah, non-formal melalui majelis taklim atau kursus keagamaan, maupun informal dalam lingkungan keluarga. Dengan membedah setiap jalur tersebut, peneliti dapat merumuskan sistem manajerial yang efektif untuk memastikan efisiensi operasional, mutu lulusan, dan keberlanjutan lembaga pendidikan Islam di tengah persaingan global yang dinamis. Kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum diarahkan pada penguatan iman, pengembangan ilmu, pembentukan akhlak, disusun berkesinambungan dan terintegrasi. Kurikulum pendidikan Islam dirancang sebagai instrumen holistik yang menyinergikan penguatan iman sebagai fondasi spiritual dengan pengembangan ilmu sebagai bekal intelektual untuk menghadapi tantangan zaman. Melalui desain yang berkesinambungan dan terintegrasi, kurikulum ini memastikan bahwa transfer pengetahuan tidak terjadi secara parsial, melainkan selalu bermuara pada pembentukan akhlak mulia dalam diri peserta didik. Dengan menyatukan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersumber dari nilai-nilai profetik, kurikulum ini mampu mencetak individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas moral yang kokoh sebagai manifestasi dari pengabdian kepada Tuhan dan kemanusiaan. Ruang lingkup penelitian. Penelitian pendidikan Islam terbagi menjadi historis, belajar dari masa lalu, teoretis, pengembangan konsep, aplikatif, solusi praktis pendidikan. Ruang lingkup penelitian pendidikan Islam dirancang sebagai sebuah kontinum yang menghubungkan akar sejarah, bangunan pemikiran, dan implementasi nyata di lapangan. Melalui penelitian historis, para akademisi menggali kearifan masa lalu sebagai pijakan kontekstual, ibrah, sementara penelitian teoretis berperan dalam merumuskan konstruksi konsep, paradigma, serta nilai-nilai baru yang memperkaya khazanah keilmuan. Kedua landasan ini kemudian bermuara pada aspek aplikatif, di mana hasil riset ditransformasikan menjadi solusi praktis terhadap problematika pendidikan kontemporer, seperti model pembelajaran inovatif atau manajemen lembaga, sehingga pendidikan Islam tetap menjadi disiplin ilmu yang relevan, dinamis, dan solutif terhadap perubahan zaman. Kesimpulan, kawasan penelitian pendidikan Islam sangat luas dan beragam. Setiap kawasan membutuhkan pendekatan yang berbeda. Pemetaan ini membantu peneliti mengembangkan pendidikan Islam yang lebih sistematis dan relevan dengan kebutuhan zaman. Kesimpulan dari berbagai dimensi tersebut menegaskan bahwa kawasan penelitian pendidikan Islam memiliki cakupan yang sangat luas dan beragam, mulai dari kajian teks suci, sejarah, hingga manajemen institusi modern. Karena setiap kawasan memiliki karakteristik unik, pemilihan pendekatan yang berbeda, baik secara historis, teoretis, maupun aplikatif, menjadi kunci validitas temuan riset. Secara keseluruhan, pemetaan ini membantu peneliti untuk bergerak lebih terarah dalam mengidentifikasi masalah, sehingga hasil kajiannya mampu memberikan kontribusi yang lebih sistematis dan relevan dalam menjawab tantangan zaman serta kebutuhan nyata masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas dan berkarakter.